Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi kali ini ada sebuah pertanyaan. Dia bertanya, Bang Andi tolong buat video tentang petunjuk Allah. Bagaimana agar kita mengetahui bahwa itu benar-benar dari petunjuk Allah? Terima kasih. Jadi petunjuk Allah itu banyak macam. Bisa melalui suatu ilham, atau bisa dikatakan dengan rasa, bisa melalui makhluknya, melalui orang lain, atau bisa juga melalui kejadian-kejadian dalam hidup. Jadi kita melihat di sebalik tabir gitu kan. Mata melihat makhluk, tapi di hati ini bisa membaca itu dari Allah. Cuman wilayah ini kalau ditanya bagaimana agar kita bisa memahami, ya semua itu wilayah rasa. Jadi akan paham dengan sendirinya. Kalau itu benar-benar petunjuk dari Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Sekali Allah kasih perintah, kita langsung yakin, kita langsung menjalankan tugas yang diberikan. Kamu lakukan saja ini, kamu lakukan saja itu, kita akan paham. Ya. Jadi ibarat kata petunjuk-petunjuk Allah itu paling sering itu ya di wilayah rasa. Di wilayah rasa ini tanpa kata, tanpa bahasa, tanpa suara, tapi kita paham maksud Allah itu apa. Tapi kita paham kita ini diperintahkan apa. Tapi wilayah rasa ini juga harus jeli, harus hafal, harus hati-hati juga, karena setan itu terkadang menyisip di nafsu kita itu. Bisikan-bisikan nafsu juga itu pakai rasa juga. Jadi kita harus bisa membedakan. Contohnya saja, seperti apa itu petunjuk-petunjuk Allah? Contohnya Allah memberi kita rasa lapar. Dari mana hakikat lapar itu kan? Rasa itu kan dari Allah juga. Ketika kita rasakan lapar, di situ ada perintah untuk mencari makan. Allah memberi rasa lapar. Dengan rasa lapar itu kita akan paham bahwa perintahnya adalah carilah makan. Makanlah kamu sekarang. Tubuhmu sudah membutuhkan makanan. Akhirnya kita mencari makan. Nggak mungkin orang kenyang cari makan. Rata-rata orang lapar baru cari makan. Perintahnya ke situ. Jadi dengan rasa lapar itu kita bisa paham maksud Allah itu apa, petunjuk Allah itu apa. Begitu juga dalam kehidupan, apapun petunjuk-petunjuk Allah itu ya melalui rasa. Dengan rasa itulah kita akan paham kita ini disuruh apa. Nah, cuman kita harus peka juga. Terkadang banyak juga orang yang buta, terkadang banyak juga orang yang tuli. Buta dan tuli di sini adalah hatinya, sehingga ketika Allah memberi petunjuk, dia nggak bisa membaca. Allah memberi perintah, dia nggak paham itu perintah Allah. Berbeda dengan lapar. Kalau lapar itu semua orang akan paham. Mau orang buta, mau orang tuli akan paham. Tapi kalau memang itu sudah benar-benar dari Allah, ya memang semua orang akan paham, ya. Semua orang akan paham kalau itu betul-betul dari Allah. Makanya Allah bilang, hanya aku yang bisa memberi petunjuk. Jadi mungkin banyak diantara kita ya belum benar, masih juga maksiat,
belum mau beribadah, belum mau sholat, ya bisa jadi petunjuk itu belum masuk. Tapi kalau orang itu sudah Allah beri petunjuk, insya Allah berubah. Jadi intinya kita harus peka lah pada wilayah rasa ini. Latih terus zikir nafas. Apa tujuan zikir nafas? Untuk mengaktifkan kesadaran jiwa kita. Sudah aktif kesadaran jiwa, maka akan pekalah wilayah rasa. Sudah peka wilayah rasa, maka pahamlah kita perintah-perintah Allah. Maka pahamlah kita petunjuk-petunjuk Allah, ya. Jadi nanti di situ akan paham. Akan ada istilahnya apa ya? Interaksi dua arah bersama Allah. Ibarat kata kayak kita ngobrol gitu. Allah ngomong, kita dengar. Nanti kita ngomong, Allah pun menjawab. Ya, macam mana tuh Allah menjawab? Dengan kalamnya itu, kalamnya yang seperti apa? Ya dari wilayah rasa, dengan rasa. Jadi kalau yang harus sangat peka kita hafal-hafal gini. Kalau petunjuk Allah itu ciri-cirinya adalah tidak ada keraguan di dalamnya. Ketika turun perintah, ketika turun petunjuk, bahasanya itu jelas, perintahnya itu jelas, nggak ada kita ragu. Baik contoh, dikasih rasa lapar, perintahnya apa? Cari makan. Sekarang sudah waktunya tubuhmu membutuhkan makanan. Sekarang kamu carilah makan. Itu bahasanya itu. Tapi perintahnya melalui rasa lapar. Jelas. Mau orang pintar, mau orang bodoh, mau orang ngaji, mau orang gak pernah ngaji, kalau sudah mendapatkan petunjuk, dia akan paham. Ya, gak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah kasih petunjuk. Dia akan paham di situ. Jelas ya. Jelas, tegas, gak ada samar-samar. Kita akan punya keyakinan. Seperti rasa lapar tadi. Kasih rasa lapar. Udah dikasih rasa lapar, kita abaikan. Banyak kan begitu kan? Allah memberi rasa lapar, akhirnya kita abaikan. Perintah pertama diabaikan. Akhirnya itu apa? Karena kita mengabaikan perintahnya, dikasih lagi perintah kedua. Apa perintah kedua setelah lapar? Dikasih perut kita perih, sakit perut kita. Itu kan rasa juga. Penegasan itu dari Allah. Cepat makan, jangan lama-lama lagi, perutmu butuh makan. Akhirnya karena udah perih perut kita, mau gak mau kita cari makan. Hal-hal seperti itu kalau kita bisa baca, ternyata setiap hari Allah itu ngomong. Ternyata setiap hari itu ada kalam-kalamnya. Cuman kan kita aja gak mau belajar kan. Terkadang kita sudah mengalami tetapi gak bisa mencerna. Disitulah kita akan paham petunjuk. Sangat banyak ayat-ayat di Al-Quran dibilang kami beri petunjuk, kami beri petunjuk. Petunjuk itu kan perintah. Apa sih yang Allah perintahkan pada kita hari ini? Ya contoh, kita belum mandi nih, bau badan kita. Ketika tercium rasa bau badan sendiri itu nggak nyaman gitu. Situ kan ada perintah. Kucium bau badanmu ya, kata Allah. Nggak nyaman ya Allah. Bau badanku sendiri aja nggak nyaman. Ya udah, berarti itu perintahnya mandi. Pergilah mandi. Nah, hal-hal seperti itu terkadang Allah itu ngomong, cuman kita nggak pernah membaca. Ya enggak.
kotor tangan kita, nggak nyaman kita tangan kita kotor. Ada lagi perintah, dorongan-dorongan dari Allah. Wilayah rasa tadi, dikasih rasa nggak nyaman. Ketika sudah nggak nyaman, tergerak kita untuk cuci tangan, ya kan? Nah, itu semua dari Allah itu. Jadi kalau kita mau apakan dari kehidupan, ya banyak lah. Kalau kita mau kaji-kaji lagi contoh-contoh kehidupan, intinya petunjuk Allah itu dari rasa. Dari rasa itulah berbagai kata dan kalamnya dia bicara itu. Bisa nggak kita mendengar? Ya. Ambil aja dari hal-hal yang sering terjadi dalam kehidupan. Perintahnya jelas, ya. Perintahnya jelas, tegas, tidak ada samar-samar, tidak ada keraguan. Itu jelas dari Allah. Jadi untuk apa, dipelajari lagi tuh zikir nafasnya. Insya Allah nanti akan lebih peka gitu. Latih terus zikir nafas. Kalau udah peka nanti enak, ya. Bisa kita ajak ngobrol, bisa kita ajak diskusi, bisa kita ajak ya tukar pikiran, ibarat kata ya tukar pendapat, berinteraksi, ya. Spontan itu, kita nanya dijawab langsung. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.